Semangat pagi rekan-rekan semua, salam kenal, saya Afif Lutfi dari IND Learning and Coaching. Senang sekali dalam kesempatan kali ini saya akan membersamai pembelajaran teman-teman semua tentang coaching. Kenapa coaching menjadi sangat penting untuk kita pelajari kali ini? Ya, banyak sekali perusahaan yang ingin mengembangkan kinerja dari karyawannya dengan lebih baik, cara-cara yang lebih efektif. Karena mereka beranggapan bahwa dalam budaya perusahaan perlu sesuatu yang lebih terbuka yang bisa dibangun di antara karyawannya atau di antara timnya, bisa lebih produktif ya. Kemudian komunikasi dalam organisasi ini bisa berkembang lebih produktif lagi, lebih efektif lagi, bisa menghasilkan kemajuan-kemajuan dalam diri pribadi karyawannya. Nah, urusan dalam mengembangkan karyawan, mengembangkan kinerja dari tim kita tentu memerlukan berbagai metode dalam pengembangan SDM yang kita kenal dengan salah satunya adalah coaching. Seperti apa itu coaching dan bagaimana cara melakukannya, kita akan membahasnya dalam video kali ini. Selamat belajar dan selamat berlatih dalam pembelajaran coaching kita. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan belajar tentang filosofi coaching ya di video pertama ini. Mengapa penting kita memahami atau mengetahui tentang filosofi coaching ini? Karena banyak sudut pandang tentang coaching itu sendiri yang berkembang di tanah air, khususnya di negara kita, Indonesia. Belakangan ini tren coaching memang makin meningkat ya, dan banyak digunakan praktiknya dalam korporasi untuk meningkatkan kinerja dari karyawannya. Digunakan untuk grup-grup bisnis untuk bisa meningkatkan pencapaian dari tim mereka begitu. Banyak sekali kegunaannya. Namun agaknya belakangan ini terjadi dikotomi ya, bahwa katanya yang namanya coaching itu bertanya, nggak boleh mengarahkan. Betulkah seperti itu? Ataukah justru ternyata boleh-boleh sah-sah saja coaching itu mengarahkan? Nah, seperti apa perkembangannya? Mari kita bahas dalam filosofi coaching berikut. Kalau kita lihat di gambar di depan ini, ya, bahwa ternyata yang namanya coaching itu punya satu ranah tersendiri. Dari mana kita melihatnya? Kita lihat ada beberapa poin di sini yang besar yang saya sudah buat ya. Yang pertama kita lihat di bawah di situ ada orang yang berdiri di satu titik, dia ingin berpindah ke titik yang ada di depannya ya. Anggaplah itu adalah goalnya dia. Anggaplah itu adalah targetnya dia. Agar orang ini bisa mencapai target, tentu perlu behavior yang keluar, perlu perilaku-perilaku yang dia lakukan agar goalnya tercapai. Setuju ya? Jadi untuk mencapai target atau mencapai goal, perlu serangkaian perilaku yang mendukung agar goal itu tercapai. Nah, yang namanya behavior berarti adalah perilaku yang memang terlihat kasat mata. Contoh misalnya, kalau misalnya rekan-rekan kan sering tuh pakai ojek online, benar ya? Anggaplah ini perspektifnya adalah driver si ojek online ini. Agar dia bisa mencapai target, maka dia harus mendefinisikan dulu targetnya itu apa. Katakanlah misalnya salah satunya adalah mendapatkan rating bintang 5, minimal bintang 4. Dia bisa dapatkan. Itu goalnya. Karena setelah dia bisa dapat goal itu, nanti akan ada manfaat-manfaat benefit yang lain, dapat bonus dan lain sebagainya, reputasi dan lain sebagainya. Gitu ya, misalnya. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya bintang 5 itu tercapai? Maka perlu ada yang namanya serangkaian behavior yang perlu dia lakukan. Ya, perilaku yang perlu ia tunjukkan. Dan perilaku ini mesti bisa terukur, kasat mata. Kalau begitu pertanyaannya, perilaku apa yang bisa memungkinkan dia untuk bisa mencapai bintang 5 atau bintang 4 tadi? Apakah keramahan? Ramah? Yang disebut ramah itu seperti apa sih?
Kalau kita berpikir tentang ramah agaknya masih terlalu general ya. Kasat matanya dari ramah apa kira-kira menurut rekan-rekan semua? Yang kelihatan dari bentuk ramah itu kayak gimana? Senyum misalnya, ya, memberikan sapaan, memberikan senyuman di awal kontak interaksi dengan customer, itu behavior. Apalagi misalnya di pandemi kali ini, drivernya membantu customer-nya untuk uh, menjaga protokol kesehatan dengan memberikannya masker misalnya. Itu behavior. Ya, jadi perilaku-perilaku yang terlihat, nah itulah yang disebut dengan behavior. Supaya apa? Supaya bisa mencapai goalnya tadi. Maka untuk bisa mendukung behaviornya keluar, diperlukanlah serangkaian kompetensi agar perilakunya itu muncul. Apa itu? Yang disebut dengan knowledge, skill, dan motif. Beberapa versi ada yang mengatakan KSA, knowledge, skill, attitude. Kurang lebih sama lah. Jadi dari kompetensi inilah, apabila dia menguasai kompetensi itu, maka akan mendukung behaviornya keluar. Nah, makanya seorang driver ojek online tadi perlu pengetahuan tertentu, perlu kemampuan tertentu, dan perlu sikap-sikap tertentu. Betul ya? Sampai di sini kita bisa setuju. Maka contohnya berarti kalau tadi perlu pengetahuan tertentu, bisa jadi dia perlu tahu tentang medan, jalannya seperti apa. Perlu tahu tentang bagaimana cara berkendara. Perlu tahu tentang peraturan rambu lalu lintas, misalnya. Knowledge tuh. Kemudian skill, bagaimana cara berkendara yang aman, cara bawa motor itu dengan kecepatan berapa sih, gitu ya. Nah, dia perlu bisa tuh di situ. Jangan sampai akhirnya malah customer-nya dibawa ngebut. Karena ternyata dia punya satu pemahaman bahwa yang penting cepat sampai. Nah, mengabaikan keselamatan. Jangan sampai kan seperti itu. Maka yang terakhir, butuh sikap-sikap tertentu agar mendukung behaviornya keluar tadi. Motif itu selain sikap juga bisa satu kemauan. Ya, ada motivasi di situ. Ada kemauan supaya customer-nya selamat sampai tujuan. Berarti dia akan menjaga kecepatannya dalam kecepatan yang aman. Gitu ya. Nah, itu disebut dengan kompetensi. Tapi pertanyaannya kemudian muncul lagi. Bisa nggak ketika ketika kompetensinya dia sudah punya, behaviornya kemudian didukung untuk muncul karena kompetensi yang sudah dikuasai, tetap nggak capai target. Bisa terjadi nggak? Ada sesuatu gitu di tengah-tengah. Bisa kan? Bisa itu terjadi. Kenapa? Karena ada obstacle yang mungkin akan menginterrupt dalam perjalanan usaha dia. Contoh misalnya, bannya kempes, bocor, tertusuk paku, udah gitu susah lagi nyari tukang tambal ban misalnya ya. Sehingga datang nggak tepat waktu, customer kecewa dan lain sebagainya. Dalam bisnis misalnya, apa tuh, kondisi di mana sulit untuk operasional karena masa pandemi, obstacle. Nah, maka peran coach adalah bagaimana agar coach ini bisa tetap capai target meskipun ada obstacle-nya. Disitulah peran seorang coach, disitulah coaching berjalan. Memastikan mendampingi coachnya supaya dia bisa tetap capai target, supaya tetap muncul behaviornya meskipun ada obstacle di tengah jalan. Dari dulu sampai sekarang, konsep coaching itu seperti itu.
Filosofinya tuh seperti itu. Gimana cara mendampingi coach supaya bisa tetap capai targetnya, meskipun ada obstacle. Nah, maka dibagilah ranahnya. Yang tadi itu disebut dengan ranah coaching, yang sebelumnya ini disebut dengan ranah training. Training khusus untuk mengembangkan KSA tadi, knowledge, skill, attitude, atau knowledge, skill, motif itu sendiri. Ya, mudah-mudahan sampai sini kita betul-betul paham tentang maksud dari coaching itu gimana. Barulah di sini berkembang. Cara-cara coachingnya kayak gimana tuh supaya goalnya tadi tetap tercapai. Nah, ini yang menarik. Ada istilahnya yang namanya falsafah belajar, ya filosofi belajar yang berkembang dari waktu ke waktu. Yang kita kenal salah satunya adalah behaviorism atau behaviorisme. Dan yang kedua ada yang namanya konstruktivisme. Apa yang menarik? Kita lihat. Dalam konsep behaviorisme, ya, konsep ini menganggap bahwa manusia itu dibentuk oleh tempaan dari luar. Jadi semakin ditempa, manusia ini akan semakin bisa, semakin jadi, semakin hebat, karena dia terus ditempa. Maka kata kuncinya adalah disiplin dan kerja keras. Kita sering dengar ini ya, satu kata-kata bijak. Kan gini bunyinya, sesuatu yang tidak akan membunuhmu justru akan semakin membuatmu kuat. Wah, betul ya? Sering dengar ya kata-kata itu ya? Iya, itu eh, bau-baunya itu bau-bau behaviorisme tuh. Karena dengan disiplin kerja keras lah, Anda jadi seseorang kan gitu. Kita sering dengar ya kata-kata itu. Nah, maka gaya coachingnya yang keluar adalah directive coaching, alias direct langsung. Namanya disiplin kerja keras, Anda harus begini, Anda harus begitu. Nggak boleh nggak selesai, harus selesai. Namanya juga disiplin. Apapun yang terjadi, saya akan dampingi Anda, gimana pun caranya, saya akan tetap bantu Anda, saya akan kawal Anda supaya tetap bisa capai goal. Yang penting disiplin. Kalau kita lihat di film-film ya, film-film Rocky misalnya ya, atau film-film yang berkenaan dengan perjuangan, kerja keras sampai dia jadi pemenang dan lain sebagainya. Kayak gitu tuh tempaannya. Meskipun sebenarnya dari dulu coaching ya awalnya lahir dari sifat-sifat yang direktif, karena kita kenal kan dengan yang namanya uh, sport coach, coach olahraga. Awalnya kan begitu, di mana coachnya ya memang merintah, ngasih instruksi. Ada coba agak bergerak ke kanan ya, sepak bola ya misalnya ya. Terapkan offside trap misalnya. Wah, ini saatnya ganti pemain. Ayo lebih ofensif. Itu kan direct. Dan itu coaching. Meskipun namanya adalah direct coaching. Ya, jadi sifatnya langsung. Maka tekniknya yang biasa dilakukan adalah memberikan instruksi, direct feedback, ngasih training menu ke coachnya supaya dilakukan ya dalam seminggu berapa kali misalnya ada menu tersendiri untuk dijaga performanya. Nah, ini masuk dalam behaviorisme. Kemudian ilmu coaching berkembang. Berkembang. Yang kita kenal dengan satu istilah yang namanya konstruktivisme. Manusia itu dibentuk inside out, dari dalam keluar dengan segala keunikannya. Kalau tadi diibaratkan dengan tempaan disiplin ya, kalau direct coach itu ya, seperti misalnya nempak apa tuh besi ya, pedang sampai jadi, benar-benar seperti disiksa dalam tanda kutip gitu ya.
Karena harus diceburin dulu, dipanasin lagi, dipukul-pukul lagi, diceburin lagi sampai bentuknya jadi. Konstruktivisme agak berbeda, menganggap bahwa yang namanya solusi itu bukan lahir dari eksternal, tapi harusnya dari internal dia. Karena itulah yang akan membuat dirinya bertumbuh, katanya begitu. Dan berkembang sampai sekarang, dan ini sangat populer sekarang di Indonesia. Ibaratnya kayak telur ayam. Kalau belum waktunya menetas, kita pecahin dari luar, nggak akan jadi ayam. Mati. Sering dengar ya istilah-istilah seperti ini. Dia harus dalam kondisi yang baik, dalam lingkungan yang baik, difasilitasi, sampai akhirnya jadi. Di waktu yang tepat. Beneran jadi. Nah, itu adalah pandangan konstruktivisme. Maka kata kuncinya adalah kebebasan, kreativitas. Yang disebut tadi bahwa solusi itu datang bukan dari coach-nya, harusnya dari coach-nya sendiri. Ya, dia mampu mengeluarkan ide-idenya. Nah, maka yang cocok dengan ini adalah gaya fasilitatif atau fasilitatif coaching. Tekniknya macam-macam, bisa questioning, brainstorming, non-direct feedback, dan lain sebagainya. Yang nggak banyak mengarahkan, tapi lebih banyak bertanya. Jadi yang bagus yang mana, Coach? Behaviorisme atau konstruktivisme? Di lapangan, yang saya lihat ya, terjadi dikotomi ini, bahwa yang namanya coaching itu harusnya begini, nggak boleh begitu. Itu saya dengar sendiri. Bahwa yang namanya coaching nggak boleh ngarahin, yang namanya coaching nggak boleh nyuruh-nyuruh. Yang namanya coaching harusnya bertanya. Itu agak bahaya menurut saya. Karena prakteknya di lapangan, lihat bahwa dalam kondisi tertentu, orang ketika darurat, ketika butuh cepat, target tercapai, direct kok yang paling efektif, bukan fasilitatif. Namun dalam kesempatan lain, saya ingin create more leader. Saya sebagai pemimpin harus bisa menciptakan leader-leader yang baru, yang bisa bisa mengambil keputusan sendiri, bisa melahirkan ide-ide yang baru, yang dia bisa bertanggung jawab dengan keputusannya, gitu. Dan dia bisa terus belajar selama proses itu, meskipun banyak salahnya, tapi di situ dia banyak belajar. Penting nggak seperti itu? Penting. Tapi lebih cocok mana? Fasilitatif, bukan direktif. Gitu ya. Jadi ini bukan persoalan benar salah, dua-duanya tetap penting untuk kita praktekkan, untuk kita pahami. Nah, oleh karena itu, dalam behaviorisme atau konstruktivisme, ini ada beberapa hal yang menjadi concern. Kalau behaviorisme, pencapaian target adalah hal yang utama. Kalau konstruktivisme, pertumbuhan pribadi coach adalah hal yang utama. Kalau sudah ternyata genting, mepet, darurat, jangan pakai fasilitatif coaching. Lama, nggak nyampe-nyampe ntar nggak, karena di situ muter-muter aja. Bahkan kita menyerahkan keputusannya kan sama coach, bener nggak? Padahal di saat yang bersamaan kita harus ambil tindakan di situ dengan tim, dan itu butuh direktif. Nah, jadi ciri-cirinya salah satu yang jadi concern adalah itu ya, pencapaian target ada hal yang utama untuk behaviorism. Dengan modelnya yaitu directive coaching. Apalagi untuk mencapai kinerja yang sudah punya standar baku, sudah ada target yang baku, ya, ada KPI yang sudah dibuat oleh perusahaan, aturannya begini, 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 itu sudah jelas. Menjaga performa rutin, menjaga disiplin tinggi, ya, maksudnya atas apa yang sudah dikomitmenkan.
Kebenaran bersandar pada standar yang sudah ditetapkan, punya aturan. Nilai sosial lebih penting dibandingkan nilai pribadi. Nggak boleh terabas aturan perusahaan yang sudah jadi prosedurnya, sudah jadi SOP-nya. Jadi gimana caranya ngawal karyawan itu supaya capai kinerjanya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Udah ada track-nya, udah ada relnya. Dan itu lebih penting untuk mencapai itu daripada Anda bebas sendiri, ngapain sendiri, akhirnya nggak fokus ke kerjaan dan lain-lain. Karena goalnya udah jelas, targetnya sudah jelas, ya tinggal leadernya ngawal gimana caranya supaya dia bisa kerja betul di situ dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan. Nah, maka didoronglah di sana untuk bisa capai target itu. Itu directive coaching. Kalau fasilitatif coaching, dia dibebaskan karena tadi kan dia menganggap bahwa ide itu asalnya dari dia bisa ambil keputusan dan juga bertanggung jawab dengan keputusannya. Maka dia bisa mencari cara-cara baru di luar standar baku. Ya, karena kita kasih kebebasan ke coachnya. Justru disitulah dia juga bisa bertumbuh di situ. Menjaga performa di tengah perubahan, banyak sekali perubahan di sana sini. Gimana caranya supaya bisa fleksibel, bisa agile, bisa dia menggali ide-idenya yang di luar standar keumuman misalnya. Itu pakai fasilitatif coach didorong tuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang memprovokasi ide-idenya supaya keluar. Memberi keterbukaan atas ide-ide baru yang belum terpikir sebelumnya. Kebenaran ada dalam pribadi masing-masing. Karena misalnya siapa tahu aturan apa atau norma sosial itu udah nggak berlaku lagi. Nilai pribadi lebih penting daripada nilai sosial. Ya itu bisa jadi satu kekhasan dalam fasilitatif coaching karena dia bisa bersandar pada nilai-nilai atau persepsi-persepsi pribadi. Di mana coachnya harus mengapresiasi itu, nggak boleh nyalahin, nggak boleh melarang misalnya. Direktif boleh nggak nyuruh dan melarang? Boleh, boleh-boleh aja. Direct kok. Gimana caranya supaya goal itu tercapai? Karena sekalinya kita kasih toleransi yang menyebabkan akhirnya mundur lagi, bisa nggak capai target. Makanya direktif itu perlu. Dan fasilitatif juga sama pentingnya ketika kita mau membuat pribadi dia itu tumbuh, gitu ya. Jadi ada dua concern yang kita perlu dancing nih antara keduanya. Kapan kita melakukan direct, kapan kita melakukan fasilitatif. Ya, oke. Oke, baik. Kita akan membahas di video berikutnya, yaitu tentang pengertian coaching seperti apa, karena di video pembelajaran berikutnya kita akan fokus membahas tentang fasilitatif coaching yang sedang tren di Indonesia, supaya teman-teman juga lebih bisa memahami tentang bagaimana menggunakan fasilitatif coaching. Terima kasih.